Halo semuanya, teman-teman YouTube. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga kabar teman-teman semuanya lebih baik daripada hari yang kemarin. Semoga pada sehat ya teman-teman ya, karena saya juga sehat. Dilimpahkan teman-teman segala rezekinya, diberikan selalu kelancaran dalam segala aktivitasnya. Amin, amin, amin. Oke kawan-kawan, kita ketemu lagi di Rayudi Channel. Lupa like, komen, subscribe. Nah baik teman-teman, di kesempatan kali ini saya akan kembali mengulas masih seputaran kulkas ya, baik kulkas satu pintu atau kulkas dua pintu. Tetapi saya akan bahas bagian ini ya teman-teman ya. Seperti yang teman-teman lihat di sini ada namanya filter untuk kulkas. Nah sudah pasti setiap kulkas itu memiliki filter ya teman-teman ya. Sudah pada tahu dong apa fungsi filter itu adalah penyaring. Nah buat teman-teman yang masih pemula, yang masih belajar untuk memperbaiki elektronik rumah tangga ya, seperti kulkas atau AC dan lain-lain gitu ya, yang masih mulai belajar-belajar. Saya juga masih belajar-belajar nih teman-teman ya. Disimak aja video ini teman-teman ya. Intinya saya di sini hanya ingin berbagi dengan teman-teman seputar pengetahuan dan pengalaman saya yang ingin saya berbagi dengan teman-teman sekalian. Nah semangat selalu ya, semangat terus buat pemula yang sedang belajar. Terus berkarya, pantang menyerah, kejar terus cita-citamu, maju terus apapun yang terjadi. Hahaha. Itulah yang selalu saya tanamkan dalam diri saya teman-teman ya. Jadi setiap kesulitan itu malah saya bersyukur ada kesulitan-kesulitan di lapangan itu, karena dengan kesulitan itu kita akan menemui titik terang. Biasanya orang yang belajar itu harus senang dengan tantangan atau senang dengan yang namanya kesulitan, karena dari kesulitan itu kita belajar ya untuk menjadi paham, mengerti dengan hal-hal yang sedang kita kerjakan. Baik kawan-kawan, jadi saya mulai aja. Nah teman-teman, di sini ada contoh dua filter ya untuk kulkas. Nah teman-teman bisa lihat ya, kalau yang ini, nah ini tuh filter kosong, kita bilangnya filter kosong. Nah yang ini kita sebutnya tuh filter isi, ada isinya dalamnya ya. Nah yang membedakan dari kedua ini apa teman-teman ya, kalau kita mau pengen tahu mana yang, kalau saya buka gini ya kan nggak pakai tutup gini, nah, kan mirip. Nah ya kan, nah apa yang membedakan dari kedua ini teman-teman, antara, maksudnya bagaimana kita membedakan. Nah yang filter kosong ini dia enteng ya atau ringan, sedangkan yang ini, yang isi ini lebih berat. Kenapa? Karena dalam itu ada dikasih butiran-butiran teman-teman ya. Sebentar saya akan kasih lihat ya teman-teman. Nah jadi saya jelaskan dulu buat teman-teman, filter ini selalu ada di setiap kulkas ya, dipasang. Kenapa? Karena filter ini adalah fungsi untuk menyaring, jadi tidak ada kotoran nanti masuk ya teman-teman ya. Karena dari yang besar ini ya, ini masuk kan dari kondensor, dari mesin itu masuk ke pipa kondensor. Jadi kalau kira-kira saya boleh gambar ya, kurang lebih begini ya. Jadi kalau misalnya di sini tuh mesin ya, misalnya kita anggap di sini mesin kompresor ya teman-teman ya. Nah di sini kan biasanya tuh disiapkan pipa satu, pipa kedua, pipa ketiga ya, kira-kira begini teman-teman ya. Ini kompresor ya, kompresor. Oke, nah biasanya ya pipa yang ini itu dengan dua ini hisap dua ya, ini lebih kecil dia teman-teman. Nah jadi kalau saya mau menggambarkan kurang lebih begini ya. Jadi dari kompresor ini nanti ini terhubung dengan pipa yang ada di dalam bodi, contohnya kulkas satu pintu ya. Jadi kan di dalam bodi itu ada pipa ya. Jadi pipa itu kira-kira begini ya teman-teman. Nah kira-kira ya, nah kurang lebih lah ya. Nah jadi pipa ini ya, dari kompresor ini masuklah ke namanya pipa kondensor di sini ya kan. Biasanya ini akan terasa panas nih pipa ini nih, ditaruh di bodi. Nah filter ini nanti dia ketemunya tuh di sini ya, pas output ini ya keluar ya.
dia ketemu di sini. Nah filter ini masuklah di sini, jadi ujung yang lebih besar ini masuk filter. Tekanlah filter seperti ini teman-teman ya, masuk. Nah di bawah sini saya lihat ya ada lubang 2. Nah ini untuk selang kapiler yang kembali lagi masuk ke evaporator kayak gini ya, contohnya selang kapiler kecil nih ya, masuk sini nih bro. Nah kira-kira gini kan ya masuk ya. Nah, nanti kalau seumpamanya selang kapiler ini satu masuk ke sini bawah, dia akan masuk lagi ini kembali ke namanya evaporator. Kira-kira kalau digambar ya kurang lebih begini, dia kan masuk ke evaporator. Jadi teman-teman, filter ini selalu ada di setiap kulkas karena ini fungsinya adalah penyaring ya. Jadi ketika mesin kompresor ini dihidupkan, maka kompresor itu akan mengeluarkan tekanan di sini teman-teman ya. Tekanannya cukup tinggi ya, makanya menggunakan pipa. Nah begitu tekanan masuk ke sini terus ke pipa-pipa ini, dia akan menekan di sini ya, filter ini teman-teman ya. Nah kemudian dia akan tertekan. Nah di sini sudah dilengkapi dengan itu, sebabnya ada di filter ini ya, karena di dalam filter ini sebentar saya akan kasih lihat ya, ada penyaring. Nah kemudian dia akan kembali menekan ini ya, yang ke evaporator. Evaporator ini akan kembali masuk ke sini, pipa penghisap. Yang ini buat pengisian freon. Kalau pipa ini dipasang sini bisa sama aja. Nah kawan-kawan, jadi kita kembali ya untuk mengulas ini ya. Jadi kurang lebih begini aja dulu untuk gambaran cara kerjanya teman-teman. Sejauh yang saya pahami ya seperti itu teman-teman ya. Kalau teman-teman mau mengembangkan ya silakan teman-teman kembangkan sendiri ya, untuk lebih bisa paham lagi. Nah jadi di filter ini saya sudah kasih contoh ya. Ini saya berikan contoh dulu teman-teman ya, sebentar ya. Nah ini saya sudah buka ya, ini bekas. Nah ini yang filter isi, yang ini ya, yang ini sama. Apa sih isi dalamnya kita lihat ya. Nah ini ya teman-teman bisa lihat ya, kayak gini nih. Coba saya zoom ya. Nah tuh kayak gini ya. Kalau teman-teman mau tahu ini ya butirannya ya, jadi kayak kecil-kecil gini teman-teman ya. Nah jadi ini yang ditaruh di dalam, dan biasanya yang isi begini itu ya rata-rata ya itu semua kulkas yang dari pabrik. Jadi ketika kita membeli kulkas yang baru tidak pernah menggunakan filter kosong, selalu menggunakan filter isi kayak gini. Selalu ya, tidak pernah saya bongkar kulkas itu yang masih segel, yang masih baru, yang masih ori memakai filter kosong. Selalu memakai filter isi ini ya teman-teman ya. Jadi dia menyaring di sini, padahal di dalam sana bentuknya begini ya, lihat ya. Nah bisa lihat nggak? Nah sekarang oke, kita akan coba buka yang ini ya. Kita akan coba buka yang ini, yang kosong, yang lebih enteng, lebih ringan ya. Nah hanya kayak gini bentuknya teman, tidak ada butiran-butiran, hanya begini aja. Nah jadi teman-teman, ada yang bilang ya kalau mau ganti filter kulkas itu harus pakai yang kosong lebih bagus katanya. Padahal fakta kenyataannya kan itu dari pabrik itu selalu diberikan yang isi. Nah buat teman-teman yang mungkin masih agak bingung ya untuk membedakan kedua hal ini, nanti teman-teman pelajari lagi aja supaya bisa lebih memahami teman-teman ya. Tapi saya hanya ingin sharing aja dengan teman-teman seputaran filter ini. Nah jadi teman ya, setiap kali pengisian freon ya, kalau teman-teman servis kulkas itu setiap kali pengisian freon ini harus diganti filternya. Nah kenapa filter ini harus diganti setiap pengisian freon? Karena di dalam sudah terjadi kotor teman-teman. Lihat ya, jadi saat pipa kondensor itu mendorong dengan tekanan tinggi ke sini ya, dari kompresor itu kan kadang-kadang suka keluar juga oli ya, masuk ke sini, maka saringan ini akan tersumbat nih teman-teman. Nah baliknya ini kan sudah langsung ke yang kita sudah jelaskan tadi dari awal ya. Nah ini nih, ini kembali ke evaporator ya. Nah kalau di sininya terjadi kotornya menumpuk, maka sirkulasi freon akan terganggu. Dan saya saran sih sebaiknya teman-teman menggunakan filter isi aja.
harganya juga tidak terlalu mahal ya. Kalau ini 8.000, di tempat saya ini 11.000. Jadi bedanya cuma sedikit teman-teman ya, cuma 3.000 perbedaannya. Dan saya biasanya menggunakan filter isi aja, karena kenapa? Ini jauh lebih baik. Pabrik juga kalau misalnya memasang, kita beli baru ya, tetap memberikan filter yang seperti ini, yang filter isi. Jarang atau tidak pernah dia memberikan filter yang kosong, yang seperti ini tadi ya, saringannya hanya kayak gini doang. Nah itu kawan-kawan, jadi untuk pengetahuan aja buat teman-teman semuanya yang barangkali masih sedang belajar kulkas itu, terkadang kita tidak mau mengganti filter, padahal filter itu penting kan. Coba kalau di mobil filter bensinnya kotor atau mampet, mobil tuh bisa berebetan kan, bisa berebet gitu, maksudnya bisa pincang-pincang. Nah kurang lebih begitu teman-teman. Jadi filter ini, yang filter isi ini, nah beginilah modelnya, menggunakan butiran-butiran begini teman ya. Nah butiran kayak pasir-pasir begini. Jadi ini dia menyerap kotoran ya. Jadi begitu aja teman-teman yang mau saya bagikan dengan teman-teman malam hari ini ya. Semoga teman-teman sambil kita sama-sama belajar ya, menambah pengetahuan kita. Jadi saran saya sekali lagi, kalau setiap kali kita mau mengganti freon atau mengisi freon baru, kita harus menggantinya filter yang baru. Dan ingat saat pengelasan juga di sini tidak boleh suhunya terlalu berlebihan panasnya, ada batasnya, karena kalau panasnya berlebihan nanti takutnya bagian dalamnya seperti filter ini bisa ikut terbakar teman-teman ya. Jadi kurang lebih seperti itu aja yang mau saya bagikan dengan teman-teman ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penjelasan saya. Yang pasti bukan pinter-pinteran, tapi kita di sini berbagi pengalaman. Terima kasih banyak sudah menonton video ini. Nanti kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan juga di subscribe. Thank you.